pemirsa, kembali lagi di channel Dunia Mencekam. Pada kesempatan di cerita horor malam ini, kita kembali lagi menceritakan kisah horor dari seseorang temannya. Oke, pada kesempatan di cerita horor malam ini, kita akan mengasih judul yaitu hantu penjual gorengan. Yang dimana hantu penjual ini adalah hantu itu ya temannya, mengikuti tukang dagang gitu lah. Oke, tanpa berlama lagi langsung saja mulai ke videonya. Nah, sosok seseorang ibu yang baik hati dan suka bercanda itu dengan rela beliau memberikan waktu yang seharusnya telah tertidur lelap di tengah malam. Namun, tidak bagi Bi Parmi. Justru wanita setengah baya ini setelah seharian beraktivitas pada tengah malam itu masih tetap terjaga demi mencari tambahan penghasilan untuk anak-anaknya di rumah. Nah, kayak temennya dengan menjajakan gorengan bakwan dan nasi uduk ke dalam sebuah pabrik untuk para karyawan yang masuk shift malam. Hampir semua karyawan produksi tentunya sangat mengenali sosok Bi Parmi, dan bahkan tak jarang kedatangan beliau dinanti oleh beberapa langganannya karena atas jasa beliau. Para pekerja yang hendak istirahat malam tak usah repot jauh-jauh mencari makan ke luar pabrik. Namun, pada suatu malam yang naas, Bi Parmi mengalami kecelakaan yang sangat menggenaskan teman-temannya. Pada saat hendak menjajakan dagangannya ke dalam pabrik, entah dikarenakan mengantuk atau melamun, Bi Parmi tiba-tiba menyeberang jalan tanpa lihat kiri kanan. Oke, naas bagi beliau. Dari arah kanan melintas kendaraan roda empat ya temennya, roda 4 dengan kecepatan tinggi menuju arah seserang dan bruak. Isi bakul gorengan berhamburan di tengah jalan, meninggalkan Bi Parmi yang tergolek merandang maut tepat di depan gerbang pabrik yang hendak dimasukinya. Bi Parmi meninggal seketika di tempat kejadian dengan kepala pecah ya pemirsa ya. Oke, karena terlindas kendaraan tersebut. Namun, pengendara yang malam itu menabrak Bi Parmi sungguh dengan tega, meninggalkan jasadnya begitu saja. Karena kendaraan itu langsung tancap gas melarikan diri, darah segar dari rangkaian kepala yang pecah membuat wajah Bi Parmi sulit untuk dikenali. Darah dari seseorang bekerja keras itu mengenang segar di tengah jalan raya yang beraspal. Malam itu di tempat kejadian perkara mendadak menjadi ramai. Beberapa warga dan security pabrik yang saat itu tengah piket ikut membantu petugas polisi jalan raya mengevakuasi jasad Bi Parmi yang kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa hari berlalu semenjak kejadian tragis kecelakaan yang sekaligus merenggut nyawa Bi Parmi, pada pergantian shift malam berikutnya terlihat seorang ibu-ibu datang memasuki area pabrik dengan membawa bakul dagangan. Oke. Namun anehnya, ketika sosok itu memasuki pabrik, para security yang tengah standby di depan pos utama tak ada satupun yang bisa melihatnya. Singkat cerita, ketika para karyawan shift malam mulai beristirahat bergantian, seperti biasa mereka menjumpai sosok ibu-ibu yang tengah menjajakan gorengannya, bakwan dan nasi diuduk di salah satu pintu gerbang gedung produksi. Tak ada yang aneh, banyak dari mereka membeli gorengan, bahkan memakan nasi uduk bungkusan ibu-ibu itu di tempat. Sebut saja 3 orang pemuda langganan yang sudah terbiasa membeli, Darmo, Warsito, dan Agung. Malam itu mereka baru masuk hari pertama shift malam, karena hari sebelumnya mereka bertiga libur. Seperti biasa, mereka memberi gorengan, bakwan, dan nasi uduk bungkusan dan makan di tempat itu. Bahkan sempat bercakap-cakap. Darmo, oke ini kata Darmo ya, Bi biasa aja uduknya 2 bungkus sama bakwannya 2, pakai sambal kacang ya. Nah, kata Bi Parmi tuh diam temennya. Bi, kata Agung tuh begini ya, Bi kenapa kelihatannya lagi kurang sehat ya Bi, kok pucat amat sih malam. Oke, Bi Parmi hanya mengangguk saja temennya ya, kayak
itulah kayak mengangguk saja temennya, nggak bisa ngomong gitu lah. Pokoknya kayak gitu. Nah kata si Agung nih, Agung, Darmo dan Warsito asik aja mereka mengobrol di situ sambil memakan nasi uduk dan gorengan bakwan yang masih hangat. Setelah selesai makan, lalu mereka bertiga membungkus untuk temannya yang lain yang nitip pesanan ya temennya. Setelah itu ketika hendak beranjak masuk kembali ke dalam pabrik, mereka berucap, Warsito nih, Warsito kata Warsito, biasa ya Bi, catat dulu nanti akhir bulan lunas, hehehe. Kata Bi Prami, iya mas, tapi jangan lupa ya kasih tahu yang lain juga utangnya semua dibayar lunas ya temennya, lunas nanti katanya. Saat Bi Parmi berkata seperti itu, mereka agak merasa janggal karena jangan sekali Bi Parmi berkata sangat serius sambil menegaskan agar akhir bulan hutang mereka dibayar lunas. Karena biasanya juga paling bilang iya dan bahkan sering mengajak ngobrol atau setidaknya ketawa-ketawa. Namun justru malam itu sangat berbeda. Bi Parmi lebih banyak diam dan berucap pun terasa datar. Oke. Walau terasa aneh, Agung, Warsito dan Darmo sama sekali tidak mengetahui kalau sebenarnya Bi Parmi sudah tiada. Waduh teman-teman, ini sudah gawat nih ya. Kalau Bi Parmi ini tuh sudah tidak ada temennya karena kecelakaan gitu. Dan memang juga benar adanya kalau Agung, Warsito dan Darmo dan beberapa karyawan di dalam masih ada sangkutan hutang piutang pada Bi Parmi. Karena seperti biasa, nama karyawan pabrik yang langganan pada beliau biasa dibayar di akhir bulan saat gajian temennya. Singkat cerita, Agung, Warsito, Darmo berkumpul di dalam, kemudian menyerahkan bungkusan pesanan yang lain temennya. Salah satu teman mereka, Sutisna, bertanya heran kepada Agung. Oke. Sutisna, ini kata Sutisna nih ya temennya, dapat gorengan sama nasi uduk dari mana nih? Kata ini tuh Sutisnanya tuh. Ini kata Agung, lebay amat sih lu. Ya dari siapa lagi kalau bukan Bi Parmi? Nah kan Sutisna. Nah kata Sutisna, hah? Yang benar kamu Gung? Nah kata Agung, biasa aja kali ya kayak gitu ya, biasa aja kali pakai acara kaget segala, tinggal makan aja juga. Nah kata Sutisna, bukan gitu, kalian nggak tahu ya, Bi Parmi kan udah meninggal kecelakaan kemarin. Mendadak semua orang di dalam pada diem, nggak percaya pada apa yang dikatakan Sutisna barusan. Namun mau berkata tidak percaya juga bingung, karena Sutisna tinggal salah satu desa dengan Bi Parmi. Bahkan Sutisna meyakinkan bahwa sebelum berangkat kerja barusan saja dia ikut acara tahlil kedua harinya di rumah almarhumah Agung, Warsito dan Darmo yang baru saja berjumpa dengan sosok Bi Parmi. Bahkan memakan dagangannya temennya. Akhirnya mata mereka bertiga tertuju kepada bungkusan yang masih utuh di dalam sebuah kantong kresek hitam. Darmo dengan pelan-pelan membuka isi kantong kresek itu, dan di dalamnya memang mereka tidak salah lihat, tetapi berisi bakwan dan nasi uduk. Namun yang tadi mereka rasakan masih hangat dan nikmat, kini berganti menjadi bakwan dan nasi uduk yang kotor bercampur dengan tanah ya teman-teman. Waduh, dingin dan sudah berbau basi. Waduh temennya begitu. Begitupun di malam berikutnya, setelah para karyawan yang masuk malam mengetahui kalau sosok hantu Bi Parmi masih penasaran dan menteror di area pabrik ya temennya. Nggak sedikit dari mereka yang dinampakin sosok Bi Parmi pada lari kocar-kacir ketakutan. Bahkan ada seseorang karyawan yang pingsan di tempat karena melihat sosok Bi Parmi tengah melayang-melayang di memegang bakul. Lalu seketika berhenti di hadapannya dan menawarkan dagangannya dengan kondisi wajah yang hancur. Ya, sosok Bi Parmi ini membuat heboh para pekerja yang masuk shift malam. Keesokan harinya sepulang kerja,
Agu, Warsito, dan Darmo akhirnya mereka bersinyati mengumpulkan sumbangan ala Cardania dan menanyai hampir semua grup ship siapa saja yang masih berhutang pada Biparmi. Setelah terkumpul, mereka konvoi menuju desa untuk melayat berbela sungkawa sambil menyerahkan sejumlah uang ala Cardania kepada keluarga yang ditinggalkan temannya, serta menyerahkan uang hutang para karyawan beserta nama dan rinciannya. Sejak karyawan yang berutang dibayarkan lunas pada keluarga Biparmi, sosok Biparmi tak lagi ada muncul di lokasi pabrik. Oke lah teman-teman, sekian dari saya, itu ceritanya sudah habis ya teman-teman. Dan kalian jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan bagikan ke teman kalian dan atau sahabat kalian yang terdekat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.